Om Swastiastu. Halo Semeton STGMW. Hari ini kita akan melaksanakan podcast perdana yang dimana dilaksanakan oleh Seketruna Giri Mustika Werdi. Nah, pada podcast pertama kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang istimewa yang dimana kita akan membahas mengenai perayaan HUT STGMW yang ke-27 tahun. Yang dimana STGMW merupakan organisasi kepemudaan yang dimana menjadi wadah bagi pengembangan diri, kreativitas, serta pengabdian bagi pemuda-pemudi yang ada di Banjarpanti Giri. Bersama saya, Erika Septiani, yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, pada podcast pertama kali ini kita akan berbincang santai dengan dua orang pemuda yang berasal dari Banjarpanti Giri, yaitu dari Ketua STGMW serta Wakil Ketua Panitia HUT STGMW yang ke-27 tahun. Mungkin dari Bli bisa perkenalan? Halo, selamat pagi. Nama saya Nengharsa Pradikta. Umur saya 26 tahun. Ya, hobi saya jogging ya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ika Dek Pradana Putra, bisa dipanggil Inung. Usia saya 20 tahun, hobi saya football. Oke, mungkin aku bisa panggil Blidek dan De Inung ya, supaya lebih akrab untuk menyapa audiens. Oke, pada podcast kali ini kita akan ngobrol santai soal persiapan dari HUT STGMW yang ke-27 tahun. Baik itu temanya ataupun rangkaian kegiatan yang sudah ataupun akan dilaksanakan. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja podcastnya karena nampaknya audiens sudah tidak sabar untuk mendengarkan podcast pada kali ini. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang pertama nih. Mungkin dari Blidek bisa diceritakan sedikit mengenai sejarah dari STGMW hingga saat ini, Blidek. Ya, tentunya kalau kita berbicara tentang sejarah ya, sebuah organisasi Seketruna di mana Seketruna Giri Mustika Werdi ini ya, sudah berdiri sejak, kalau kita hitung dari awal ya, itu kisaran 40 tahun sudah berdiri Seketruna Giri Mustika Werdi, yang dimana Seketruna Giri Mustika Werdi merupakan salah satu yang bisa dikatakan ya, Seketruna yang lumayan berprestasi ya di Desa Kutuh. Oke, mungkin dari POV Blidek nih, apa sih makna usia 27 tahun ini bagi organisasi ataupun pemuda-pemudi yang ada di Banjarpanti Giri, Bli? Ya, kalau kita berbicara tentang usia ya, 27 tahun itu ya, tentunya itu bukan sebuah bukan sebuah angka yang gampang orang bilang gitu ya. Kalau kita berbicara 27 tahun itu, kalau kita bisa lihat di mana umur 27 tahun itu merupakan fase di mana kita mendewasakan diri ya. Terus untuk mendewasakan diri, terus ke depannya berpikir ke depan bagaimana menuju hal yang lebih baik lagi. Oke, mungkin 27 tahun itu kan mungkin bukan angka yang sangat singkat gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai sejauh manakah STGMW ini berkembang baik dari solidaritasnya ataupun kegiatannya, Bli? Kalau kita berbicara tentang perkembangan ya, Seketruna Giri Mustika Werdi ya, Seketruna Giri Mustika Werdi ya bisa dikatakan sangat berkembang ya. Dari kita bicara ke flashback lagi ke tahun-tahun sebelumnya ya, tentunya kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan itu sangat bagus-bagus ya. Tentunya prestasi juga yang kita ya, bisa katakan pasang surut ya. Kalau sebuah organisasi itu ya biasa seperti itu, artinya kan bagaimana kita sekarang sebagai generasi berikutnya untuk memajukan lagi prestasi-prestasi tersebut. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari Blidek. Kita beralih ke De Inung nih. Mungkin bisa dikasih tahu kepada audiens apa sih tema dari HUT STGMW yang ke-27 tahun dan tema serta maknanya gitu, Bli. Tema HUT STGMW yang ke-27 ini, kami dari STT mengangkat tema yaitu Yawana Kerti Sabdaning Taru, yaitu artinya dalam generasi muda diharapkan mampu menjaga dan
memelihara kesucian, baik dalam diri mereka sendiri maupun lingkungan sekitar. Oke, tema tahun ini kan Yowana Kertis Sabdaning Taru gitu. Terdengar sangat dalam nih. Mungkin bisa dijelaskan mengenai keterkaitannya dengan semangat pemuda-pemudi ataupun isu lingkungan yang ada di Desa Kutuh gitu. Baik, alasan memilih tema ini jika melihat situasi dan kondisi saat ini, isu lingkungan menjadi hal yang paling ditemukan di sekitar kita. Dari sanalah kita melihat bagaimana peran seorang pemuda menjaga juga dibutuhkan dalam penyelesaian isu lingkungan ini. Oke, mungkin bisa dikasih tahu nih, mungkin untuk Belida gitu, apa sih alasan pemilihan tema ini dan juga bisa dikasih tahu mengenai nilai apa yang ingin disampaikan ke masyarakat dari tema ini gitu. Makna yang dapat kami untuk sampaikan ke masyarakat yaitulah pentingnya kita generasi muda untuk menjaga keseimbangan dari lingkungan, baik itu kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya, tentunya bagaimana kita memperlakukan diri dengan baik ya, di situ kita baru memasuki kita berbahas tentang lingkungan, karena kita ini hidup berdampingan ya, kita tidak bisa dipisahkan dari yang namanya lingkungan, karena seperti yang kita ketahui sekarang bahwa lingkungan ini sudah menjadi mungkin sebuah hal yang urgent gitu ya, Beli. Ya, itu dapat kita lihat sekarang ini ya, kerusakan lingkungan itu sangat besar ya. Terutama yang kita lihat dampak dari sampah plastik itu sangat besar sekali mempengaruhi lingkungan. Sehingga kami memutuskan untuk mengambil tema itu. Oke, berarti bisa aku simpulkan nilai-nilai yang ingin disampaikan ke masyarakat itu mengenai permasalahan lingkungan ya gitu ya. Oke, mungkin kita kupas mengenai rangkaian kegiatan dari HUT STGMW yang ke-27 tahun nih. Mungkin bisa dikasih tahu kepada audiens gitu apa saja nih rangkaian dari HUT kali ini gitu. Baik, rangkaian HUT pada tahun ini yaitu yang pertama ada Plastic Exchange, yang kedua itu ada Matur Pioning, yang ketiga bakti sosial, yang keempat ada Fun Game, yang kelima ada cek kesehatan, yang terakhir itu ada puncak HUT. Oke, berarti kegiatan pertama itu ada Plastic Exchange gitu ya. Mungkin aku juga sudah dengar bahwa Plastic Exchange ini berkolaborasi dengan TP PKK yang ada di Desa Kutuh gitu. Mungkin bisa dikasih tahu nih De Inung mengenai bagaimana sih proses dari Plastic Exchange itu dan juga apa sih output yang ingin disampaikan itu. Untuk Plastic Exchange itu yang pertama kita agendakan bersih-bersih di area lingkungan Banjar Pati Giri. Setelah itu setelah bersih-bersih kita memilah sampah di Banjar bersama anggota kami. Selanjutnya pada tanggal 27 itu kita laksanakan Plastic Exchange, itu ada di TPST Tebekauh. Itu kita berkolaborasi dengan PKK Desa Kutuh. Oke, mungkin outputnya nih apa yang didapat pada saat Plastic Exchange gitu bagi STGMW gitu? Kita ke TPST Tebekauh itu kita bisa menukarkan plastik, yaitu kita mendapatkan berupa uang, namun uang itu langsung masuk ke rekening STGMW. Oke, berarti dari Plastic Exchange itu bisa ditukarkan menjadi materi gitu. Kemudian materi itu juga disalurkan ke rekening HUT STGMW untuk mendukung dari kegiatan mungkin. Betul. Oke, kita masuk ke rangkaian yang kedua gitu, Matur Pioning gitu. Matur Pioning itu dilaksanakan di mana aja ataupun juga tujuan dari diadakannya Matur Pioning itu bisa dijelaskan gitu. Untuk kita melakukan Matur Pioning itu pada tanggal 27 Juni itu dilaksanakan di dua tempat. Yang pertama itu ada di Banjar Pati Giri, yang kedua itu ada
di Pura Ratu Ayu Manisari. Oke, mungkin apakah banyak dari panitia yang datang pada saat matur viewing gitu? Untuk saat matur viewing itu semua anggota, semua panitia yang banyak yang berhalangan, jadi kami anggota panitia sangat minim mengikuti kegiatan matur viewing tersebut. Oke, mungkin kita ke rangkaian yang ketiga nih, ada bakti sosial itu. Mungkin bisa dijelaskan di mana bakti sosial itu dilaksanakan dan juga siapa aja sih partisipannya gitu, dan juga bagaimana respon mereka terhadap kegiatan bakti sosial. Untuk bakti sosial itu dilaksanakan di Panti Asuhan Tatuamasi yang berlokasi di Renon. Itu seluruh anggota dan panitia HUT STGMW itu ikut melaksanakan cek kesehatan tersebut. Untuk respon pada panti asuhan di sana itu sangat good Pak ya. Bagus. Sangat bagus. Oke, mungkin bisa dikasih tahu nih bagaimana sih persiapannya dalam mempersiapkan bakti sosial itu gitu. Sebelum diadakannya bakti sosial itu, apakah ada persiapan khusus gitu untuk datang ke sana gitu? Oh, tentu banyak yang kita laksanakan. Yang pertama itu ada pengumpulan donasi dari seluruh anggota, seperti donasi pakaian layak pakai dan sembako. Oke, berarti pada saat sampai di Panti Asuhan Tatuamasi itu, apakah banyak di sana ada anak-anak yang mungkin di sana gitu? Untuk umur yang anak-anak yang ada di sana itu berusia 8 tahun sampai 21 tahun. Dan di sana kita melaksanakan seperti fun games dan lomba menggambar. Itu mungkin selain fun games itu apa aja sih, mungkin bisa dikasih tahu ke audiens gitu? Itu kita ada sambutan kepada sekretaris dari Tatuamasi. Yang kedua itu ada sambutan kepada ketua STT kita, dan selanjutnya dengan fun game ya langsung. Oke, mungkin berarti dari peserta yang ada di panti asuhan itu sangat excited ataupun gembira gitu ya, iya, mungkin betul. Setelah mendapat kedatangan tamu nih dari STGMW gitu. Oke, mungkin kita next ke rangkaian selanjutnya. Ini ada, tadi dibilang ada fun games gitu. Mungkin bisa dijelaskan nih mengenai tempat kegiatannya ataupun susunan acaranya apa aja gitu. Untuk kegiatan fun game itu kita laksanakan pada tanggal 6 Juli. Itu dilaksanakan di Pantai Timbis. Itu rangkaian kegiatannya itu pada sore hari. Berarti kita dikumpul pada pukul 3 sore di Bandara Pendigiri, namun langsung kita berangkat ke Pantai Timbis itu berbarengan dengan anggota semua. Oke, mungkin bisa dikasih tahu nih tujuan diadakannya fun games itu. Tujuan fun game itu kita melaksanakan fun game agar dapat mempererat persaudaraan kami di HUT STGMW. Oke, berarti dikhususkan untuk internal dari Sekretariat Negeri Mustika Werdi gitu ya. Oke, mungkin tadi aku juga dengar bahwa akan dilaksanakan cek kesehatan gitu kan, benar? Yang dimana apa sih tujuan dari diadakannya cek kesehatan pada rangkaian kegiatan HUT kali ini gitu? Untuk cek kesehatan itu kita melaksanakannya di Bandara Pendigiri, tentunya untuk orang tua kami maupun anggota STGMW itu dilaksanakan pada tanggal 18 Juli sebelum puncak HUT. Tujuan kami agar mempereratlah persaudaraan kami di Banjar Pendigiri. Oke, mungkin cek kesehatan ini ada kolaborasi nggak sama pihak eksternal gitu? Oh ya, kita berkolaborasi dengan Puskesmas Kuta Selatan. Oke, berarti cek kesehatan ini ditujukan pada orang tua maupun dari anggota STGMW gitu. Oke, berarti untuk anak-anak gitu apakah bisa gitu mungkin?
Sangat bisa karena itu cek kesehatan Ya, pasti bisa. Oke. gratis itu kan. Oh ya sih. Berarti gratis ya ini, Iya, gratis. Oke, gratis nih. Mungkin bagi audiens terkhususnya dari yang berasal dari Banjarpati Giri gitu ya, bisa langsung nanti di tanggal berapa? Tanggal 18. Tanggal 18 Juni. Juli. Ya, oh ya, Iya, Juli bisa ada melakukan cek kesehatan gitu. Berarti untuk cek kesehatan ini ditujukan ke internal dari Banjarpati Giri atau dari luar itu boleh gitu datang nih. Untuk sementara sih kita berfokus kepada internal Banjar dulu. Oh, ya. internal Banjar dulu berarti. Oke. Mungkin kedepannya nanti kita bisa mencakup seluruh masyarakat desa itu. Ya. Oke, mungkin itu untuk cek kesehatan kita masuk ke rangkaian yang terakhir nih. Tadi ada dibilang mengenai Puncak HUT gitu. Mungkin bisa di-spill sedikit mengenai susunan acaranya ataupun undangannya siapa aja nanti gitu. Untuk Puncak HUT kali ini sangat berbeda seperti sebelumnya karena di sini kita akan mengganti pengurus STGMW yang ke-27 ini bakal memiliki pengurus baru. Jadi rangkaian pertama itu ada pembukaan, sambut-sambutan dan selanjutnya dengan pengukuhan anggota pengurus baru ya. Pengurus baru selanjutnya ada potong tumpeng dan terakhir itu ada gestar. Oke, mungkin boleh nggak nih di-spill mengenai gestarnya gitu? Waduh, Atau nggak boleh nih atau gimana? Gimana Pak ya? Boleh sih, tipis-tipis Boleh ya. untuk gestar kali tahun ini yaitu ada Radio Koplo sama Agung Agung Keturai. Keturai. Oh ya, oke. Salam Arab. Yang lagi Salam Arab. viral ya. Iya, yang lagi viral. Iya. Oke, selain itu mungkin dikasih tahu nih mengenai undangannya siapa aja nanti gitu kira-kira. Untuk undangannya pasti kita undang tokoh-tokoh Desa Kutuh, bupati, dari camat kami bakal undang. Oke, mungkin persiapannya sudah sampai mana nih untuk menyiapkan puncaknya gitu? Atau masih berfokus ke kegiatan yang dekat-dekat aja gitu? Ya untuk kegiatan Puncak HUT kita sudah persiapan tipis-tipis menghubung agenda kita sangat banyak. Untuk persiapan HUT sudah good. Sudah aman. Sudah aman. Sudah aman berarti ya. Oke, Sudah oke. sama di Jano. Oke, berarti sekarang masih berfokus pada kegiatan yang terdekat itu ya. Iya. Berarti ada fun games ya berarti ya. Oke. Ya. Mungkin itu untuk rangkaian kegiatan ya, kita beranjak ke tantangan ataupun harapan nih gitu. Mungkin dari Blidek bisa menjawab gitu. Mungkin bisa dikasih tahu mengenai tantangan terbesar yang mungkin dihadapi dalam penyusunan dan menjalankan dari kegiatan HUT di tahun ini gitu. Pertama ya tantangan ya yang kita lalui itu. Pertama itu pemilihan panitia tentunya ya. Karena di ulang-ulang tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya itu kami selalu memakai teman kami laki-laki untuk menjadi ketua panitia. Tapi di tahun ini kita berbeda, kita memberikan kesempatan kepada salah satu anggota wanita kami yang berbakat tentunya untuk menjadi ketua panitia itu Dea ya. Dea juga berbakat dulu kan jadi apa namanya JG Gutuh ya. Ya sekarang kami kami emban dia tugas sebagai ketua panitia dan ya dia sanggup begitu. Oke, mungkin bisa dikasih tahu nih ke audiens gitu. Kenapa sih Blidek itu bisa percaya atau mempercayakan Dea yang dimana notabene-nya merupakan seorang perempuan gitu untuk menjadi ketua panitia gitu? Kalau kita berbicara tentang perempuan dan laki, tentunya kalau kita berbicara dengan laki-laki saja itu kan tidak bagus. Sekarang itu kan zamannya kesetaraan gender itu ya. Jadi laki dan perempuan itu sama saja. Apalagi kalau kita berbicara tentang ibu ketua kita, ketua panitia kita itu ya pengalamannya begitu banyak, terutama di desa, di kampus juga. Sehingga kami memilih Dea sebagai ketua panitia dengan banyaknya pengalaman yang dia miliki begitu.
Mungkin dari hal tersebut gitu, apakah dari teman-teman panitia yang lain juga patut gitu ataupun hormat gitu kepada ketua panitianya yang seorang cewek gitu mungkin, yang Ini- baru gitu kan? Ya, kalau ini kalau kita melihat di lapangan ya, semuanya sih pada nurut sama Bu Ketua kita ya. Karena kita juga di panitia atau di Banjar itu kan kita kan belajar berorganisasi kan begitu. Jadi kita sama-sama misalnya mengisi kekurangan dari Ibu Ketua apa kekurangannya gitu. Kita yang mengisi begitu. Begitu, oke. Mungkin bisa dikasih tahu nih mengenai cara dari teman-teman panitia dan anggota STT dalam menjaga kekompakan ataupun semangat dalam proses dari HUT STGMW yang dimana tadi juga sudah dikasih tahu bahwa itu rangkaiannya sangat padat gitu. Gimana sih caranya menjaga kekompakan dan solidaritas gitu? Kalau menjaga kekompakan ya, kita bicara kekompakan ya, lumayan seketurunan kami ya di ST Giri Mustika Werdi ini lumayan kompak ya. Dari sebelumnya juga bukan tentang kalau orang-orang bilang itu ulang tahun goh-goh dogen bareng kegiatan gitu kan. Biasanya kan begitu yang dibilang sama orang-orang kan. Nah, kalau kami di keturunan Giri Mustika Werdi itu ya kegiatan kami itu lumayan banyak. Ya, satu ya kegiatan kami ada di pelestarian seni tari dan tabuh. Kedua kita sering melakukan kegiatan kok bersih-bersih, mungkin bersihnya tidak banyak, mungkin di sekitar Banjar saja. Ya, kalau kita menjaga kekompakan ya itu ya dengan salah satunya dengan itu yang seperti saya katakan tadi itu dengan pengembangan, karena juga kami di Banjar Bantigiri memiliki sesunan di Ratu Manik-Sari, yaitu di mana kami generasi muda harus mampu menjaga tradisi tersebut. Oke, berarti untuk menjaga kekompakan dan solidaritas itu bisa diwujudkan itu dengan kegiatan-kegiatan kecil berarti ya, kegiatan-kegiatan sampingan gitu. Mungkin tadi juga sempat dikasih tahu bahwa tahun ini itu ada pergantian pengurus nih. Mungkin dari Blidek sendiri selaku ketua STGMW pada saat ini gitu, mungkin bisa dikasih tahu mengenai harapan untuk STGMW ke depannya, baik itu dari organisasinya maupun pemuda-pemudinya gitu. Ya, harapan tiang ya untuk pengurus tentunya dulu ya, pengurus mampu menjaga kekompakan anggotanya, bagaimana kita menjaga kekeluargaan itu ya, ya sistem kekeluargaan itu dengan baik ya. Untuk anggota keturunan Giri Mustika Werdi, apapun kegiatan yang dilakukan oleh atau dirancang oleh pengurus yang baru, mohon untuk dilaksanakan, datang ke Banjar ya, begitu Erika ya. Oke. Mungkin itu saja. Ini ada pertanyaan terakhir nih. Mungkin bisa dikasih tahu baik itu dari Blidek ataupun De Indung gitu, pesan untuk generasi muda yang ada di Banjar Patigiri serta masyarakat Desa Kutuh gitu. Mungkin dari Blidek. Untuk generasi muda ya, harapan tiang untuk generasi muda Banjar Patigiri khususnya ya, dapat menjaga kekompakan, dapat menjaga tradisi, jauhi narkoba dan obat-obatan terlarang ya, apalagi itu yang yang trek-trekan liar itu jauhi yang seperti itu, karena orang tua kalian sudah menunggu di rumah. Terus harapan tiang untuk warga, khususnya warga Banjar Patigiri, dukunglah selalu kegiatan apapun yang dilakukan oleh pemuda kalian, karena dari tanpa dukungan kalian semua warga ya, pemuda itu tidak ada artinya. Seakan pemuda itu berjalan sendirian itu kan tidak bagus ya, betul Rika. Oke, mungkin dari De Indung nih dikasih tahu pesannya gitu. Untuk pesan generasi muda untuk Banjar Patigiri itu agar selalu kompak dalam segala hal kegiatan ya. Agar itu juga mempererat persaudaraan kita di Banjar gitu ya. Dan untuk
masyarakat Desa Kutuh Harapan Tiang, marilah support anak-anak muda kami yang ada di Desa Kutuh, support kegiatan yang dilaksanakan oleh anak-anak muda kami agar dapat melaksanakan kegiatan yang mantap. Oke, yang positif gitu ya, yang positif gitu. Menuju pemuda yang lebih positif gitu ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan podcast kita pada hari ini. Mungkin saya doakan semoga kegiatannya berjalan dengan lancar hingga dari awal kegiatan ataupun hingga saat ini, kemudian hingga nanti juga pada puncak HUT gitu ya. Mungkin terima kasih banyak kepada Ketua STGMW, kemudian juga Wakil Ketua Panitia HUT STGMW yang ke-27 tahun yang dimana sudah mau menyempatkan untuk hadir pada hari ini untuk berbagi cerita inspiratif pada podcast hari ini gitu. Mungkin dari saya, semangat dan kerja keras dari teman-teman muda dari Banjarpati Giri ini patut diacungi jempol gitu ya teman-teman, yang dimana membuktikan bahwa pemuda tidak hanya bisa bersenang-senang saja namun juga peduli, berbudaya dan berdaya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin semoga juga semangat Yowane Kerta Sabdaning Taru bisa tumbuh dan menjadi bekal bagi generasi muda untuk kedepannya gitu. Mungkin itu saja. Saya Erika Septiani pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Om Santi 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 Om.